money game itu seperti apa? MLM itu kan menguntungkan yang di atas, MLM itu banyak yang gagal. Bener nggak sih MLM itu bisa menghasilkan? Nah, ini akan dijawab semuanya oleh Pak Suprato sendiri hari ini. Oke? Saya sendiri. Yes. Saya hanya jadi MC hari ini. Pak Suprato bicara semua. Dan tadi katanya Bro Elvano mau ini nih. Nanti ya, kau inilah cari Elvanto Tapi dulu. Bro Elvanto udah out dari Zoom. Katanya malas lah lihat dua orang ini katanya. Pasti ini Pantel, masalah sinyal nih. masa di Taiwan masalah Iya, sih. Taiwan tuh baru 3G tahu nggak? Oh, oh gitu. Wow. Anda Mm-mm. itu pencemaran nama negara. Hmm. Lucu nggak sih? Enggak. Mulai nggak sih? Oke, teman-teman, kita mulai hari ini topiknya. Silakan Mr. Suprato. Nah, Ayolah. Mulai nih. Ayo dong. nah, Ayo. itu Elvanto udah masuk. Ah, Ah, kau. lama banget. Ayo mulai. Iya, Ayolah. tenanglah. Ayo. Kabar, kenapa sih? Emang boleh sesabar itu? Kamu sendiri bilang, emang boleh. Anak muda itu sabar dikit lah, Sadra. Oke, Hmm? Saya udah lama ya nggak belajar bicara. bijak. Jadi Coba jadi belajar agak bijak. belepotan Oke, bicaranya itu loh. Gimana sikap. nih? Jaga kau sikap kau itu. Nggak bisa. Saya itu memang rusak Jalani sikap saya MLM itu. kok Attitude saya sikapnya itu kayak memang gitu. jelek. Ya, Iya, kita kasih tahu aja. aja lah. Oke. Oke, kita Sudah ada bongkar ya. 280 orang ya yang mau Hmm, mendengar bacotan Anda. Silakan. Bongkar. Ya, kita bongkar. Tahu ya, bongkar ya. MLM ideal itu kita bongkar. Nah, kenapa sih MLM itu disebutnya itu hidden gem? Keindahan yang tersamar. Kalau orang nggak pelajari benar-benar, orang nggak masuk ke dalamnya, mereka nggak paham mengenai MLM. Makanya banyak orang negatif di luar sana karena mereka nggak paham. Ya, ini industri yang kalau Anda nggak paham, Anda nggak tahu potensinya. Sama seperti e-sport. Siapa di sini yang tahu bisnis e-sport? Kayaknya sih 5 atau 10 tahun yang lalu nggak terlalu populer. E-sport itu apa? Anda tahu nggak ya? Bisnis e-sport di Indonesia itu omsetnya itu 30 triliun per tahun. 30 triliun loh, bukan miliar. Ya mungkin ada yang di sini pertama kali dengar, hah, e-sport itu apa sih? Orang main game apa main game dikompetisikan. E-sport lah ya, anak-anak Gen Z yang tahu lah. Itu omsetnya 30 triliun per tahun. Kaget ya? 30 triliun. Jadi kalau Anda nggak berada di industri e-sport tuh Anda nggak tahu. Ternyata itu adalah hidden gem, keindahan yang tersamar. Ada banyak lagi industri yang Anda nggak tahu omsetnya itu gede. Ya. Begitu Anda berada di bisnis itu, baru Anda tahu potensinya. Nah, ini MLM salah satunya, hidden gem. Ya. Anda tahu nggak omset dari MLM di dunia itu 2.899 triliun atau 331 miliar per jam. Nah, ini negara-negaranya ya yang menduduki urutan puncak dari MLM di dunia dan itu didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, China juga udah dihitung negara maju lah ya. Korea, Jepang, Malaysia, Prancis, Taiwan itu negara-negara maju itu MLM-nya sangat maju. Oke, nanti kita akan belajar. Nah, Indonesia sendiri bagaimana? Dari 147 perusahaan MLM yang terdaftar di APLI loh. Ini yang APLI loh, yang di luar APLI nggak dihitung. Dan perlu Anda ketahui yang di luar APLI juga banyak. Kita punya asosiasi yang satu lagi AP2LI itu juga anggotanya banyak. Belum lagi yang nggak masuk AP2LI maupun APLI. Nah, yang masuk APLI aja dari 147 perusahaan MLM, omsetnya itu 14,7 triliun. Jumlah distributornya 5,3 juta. Dengan jumlah bonus yang dibagikan 4,8 triliun. Nah, ini sebenarnya belum apa-apa, betul nggak teman-teman? Tadi saya bilang omset e-sport di Indonesia aja 30 triliun. Nah, yang di sini aja masih kalah tuh sama omset dari e-sport. Padahal e-sport mungkin Anda aja nggak tahu, hah? Ada omsetnya ya e-sport itu sampai 30 triliun. Ini MLM itu baru 14,7 triliun.
Nah, artinya apa? Kalau ini masih kecil. Nah, supaya Anda lebih lebih paham lagi lah potensi dari MLM di Indonesia. Yang tadi itu ya, dari negara-negara maju di dunia MLM. Nah, saya ingin soroti dua negara, Taiwan dan Malaysia. Ini negara Asia ya. Taiwan itu jumlah penduduknya itu 23,5 juta. Kalah dari Jabodetabek. Jabodetabek itu 30 juta penduduknya. Jumlah penduduk Malaysia 33 juta itu setara lah dengan Jabodetabek. Nah, jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta. Lebih dari 270 juta. Berarti itu 11 kali Taiwan, 8 kali Malaysia. Tapi omset dari Indonesia itu hanya 14,7 triliun. Masih kalah jauh dengan Taiwan, 68 triliun. Taiwan tuh hampir 5 kali omset MLM-nya dibanding Indonesia. Padahal jumlah penduduknya itu hanya 1/11 Indonesia. Malaysia sendiri omsetnya 117 triliun. Omsetnya 8 kali loh omset MLM di Indonesia. Padahal jumlah penduduk Malaysia itu hanya sejabodetabek, cuma 30 juta. Artinya apa? Artinya industri MLM di Indonesia sangat potensial untuk berkembang. Rasanya itu ya teman-teman, nggak lama lagi lah omset Indonesia itu pasti akan bisa lewatin Malaysia harusnya. Betul nggak? Karena penduduk Indonesia itu 8 kali lebih banyak dari Malaysia. Harusnya omset Indonesia itu 8 kali Malaysia. Harusnya seperti itu. Tapi kita masih jauh di bawah itu. Artinya masih sangat bisa berkembang. Jadi kalau teman-teman bilang, wah Indonesia sudah jenuh ya, nggak mungkin berkembang, udah terlalu banyak. Anda lihat omsetnya itu masih jauh-jauh dibanding dengan Malaysia dan Taiwan yang jumlah penduduknya masih jauh di bawah Indonesia. Nah, sekali lagi, artinya apa? Potensi MLM di Indonesia bisa berkembang lebih besar. Nah, bayangkan Bapak Ibu, apabila 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun ke depan, misalnya omset MLM di Indonesia 10 kali lipat yang sekarang. Masuk akal kan? 10 kali lipat yang sekarang. Bagaimana dengan bisnis Anda? Anda jalani MLM, omsetnya bagaimana? 10 kali lipat nggak? Harusnya bisa kan 10 kali lipat kan? Nah, itulah hebatnya MLM. Bisnis MLM di Indonesia itu sangat potensial. Nah, distributor-distributornya juga, kalau yang jalani MLM itu bonusnya gede-gede ya. Kalau di Amerika, ya, internasional lah ya, itu ada yang 25,9 miliar per bulan bonusnya. 21 miliar, 19 miliar. Di Indonesia, ada distributor leader-leader yang mengumpulkan 60 miliar dalam waktu 7 tahun. Coba, bisnis apa yang bisa 60 miliar 7 tahun? Nggak banyak, saya yakin. Bonus miliaran, ada yang 2 miliar, 1 miliar, 2 miliar, itu banyak. Leader-leader MLM di Indonesia yang bonusnya miliaran per bulan itu banyak. Nah, inilah potensi income Anda kalau Anda serius jalankan bisnis MLM. Kata kuncinya serius. Karena banyak yang nggak serius. Ya, oke. Dan kabar baiknya, pemerintah mendukung industri MLM. Didukung oleh pemerintah. Makanya ada surat izin usaha penjual langsung, SUL. Itu artinya MLM itu sudah legal, didukung oleh pemerintah, sudah ada izin legal bisa beroperasi. Nah, mungkin Anda heran, kenapa kok masih banyak yang negatif terhadap MLM? Melihat industri MLM itu masih berpotensi berkembang, banyak leader-leader yang berubah hidupnya karena bisnis MLM, punya income ratusan per bulan, miliaran per bulan. Kenapa masih banyak yang negatif terhadap MLM? Salah satu penyebabnya, teman-teman, karena ada banyak bisnis tipuan mengatasnamakan MLM. Ini yang kita sebut money game. Money game ya, permainan uang. Karena yang di bisnis MLM money game ini, itu perputarannya perputaran uang. Ya, yang kita sering sebut skema Ponzi, bisnis piramid, investasi bodong. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa yang namanya money game ya itu mengatasnamakan MLM tapi bukan MLM. Jadi MLM yang didukung pemerintah yang ada SUL itu bukan money game. Nah, kalau skema Ponzi teman-teman itu membayar bonus dari uang member yang disetor. Makanya ini tipuan. Kenapa? Karena gini teman-teman. Jadi nggak ada produk yang dijual. Produknya itu kedok.
hanya formalitas saja. Yang terjadi itu adalah perputaran uang aja. Ya, jadi dia bayar bonus dari uang member yang di store. Dan ini skema yang berbahaya. Makanya bentuknya itu piramid kan, dari atas kecil ke bawahnya makin banyak. Nah, member-member baru yang di bawah ini yang baru join itu uangnya dibuat membayar leader-leader di atasnya. Nah, skema Ponzi seperti ini suatu saat apa yang terjadi? Uang member yang masuk kan nggak bisa terus-menerus eksponensial, makin lama makin gede, makin lama nggak bisa seperti itu. Suatu saat dia pasti akan stop dan berkurang. Nah, ketika bonus member-member yang masuk atau member baru ya, yang bergabung itu jumlahnya sudah tidak mencukupi untuk membayar leader-leader yang sudah lebih dulu join di atas, maka terjadilah scam. Di mana perusahaan MLM money game tersebut tidak sanggup membayar bonus leadernya. Kalau tidak sanggup membayar bonus leadernya, mereka harus kabur. Itu namanya scam. Nah, akhirnya banyak orang yang sudah setorin duitnya, hanya dapat janji-janji palsu. Uangnya hilang. Nah, itu yang namanya money game. Jadi skema Ponzi itu udah pasti scam. Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang ini beda, ini beda. Jadi kalau udah ada kata ini beda, hati-hati teman-teman. Mungkin hitungan bulan aja uang Anda hilang. Karena skema Ponzi. Untuk membayar leader-leader yang join sebelumnya, dia bayar dari member-member orang baru. Nah, ketika orang barunya nggak bergabung, ya perusahaan akan kabur. Ya. Nah, skema Ponzi juga sering disebut bisnis piramid. Jadi kalau Anda dengar piramid-piramid, sebenarnya itu sama dengan Ponzi. Dan itu ilegal, money game. Dan disebut piramid itu bukan karena bentuk segitiga. Bukan ya, bukan itu. Ya, piramid itu memang segitiga. Tapi bisnis piramid disebut ilegal bukan karena bentuknya segitiga, bentuknya seperti piramid, bukan itu, tapi karena dia Ponzi. Dia akan kabur. Dia akan meninggalkan orang-orang yang rugi. Ya, karena itu dia disebut sebagai bisnis piramid, bisnis ilegal. Bukan karena bentuk. Kenapa? Karena MLM yang benar, yang dapat sub L, yang jual produk yang bagus, itu juga bentuknya piramid. Ya, jadi kalau skema piramid itu nggak salah. Bahkan di perusahaan-perusahaan, struktur manajemen di perusahaan-perusahaan juga piramid, betul nggak? CEO atau presiden direkturnya cuma satu. Terus ada beberapa direktur, di bawahnya akan ada lebih banyak manajer, di bawahnya akan lebih banyak lagi supervisor, kepala bagian, lalu baru di bawahnya staff. Ya, jadi struktur manajemen di perusahaan biasa pun di perkantoran itu juga piramid dan bukan karena bentuknya disebut ilegal. Ya, jadi disebut bisnis piramid ini bukan karena bentuknya ya. Jangan nanti Anda lihat, oh kan MLM kan bentuknya segitiga itu ilegal. Bukan itu. Ya, bisnis piramid itu ilegal karena dia Ponzi, membayar bonus dari member baru. Sehingga suatu saat akan scam, dia akan kabur. Nah, itulah money game. Nah, ciri-ciri money game apa? Bapak Ibu ingat ada beberapa ciri yang saya akan bahas di sini. Intinya menjanjikan keuntungan besar secara cepat tanpa kerja keras. Ya, ingat, tanpa kerja keras. Mengiming-imingi orang cepat kaya tanpa kerja keras. Kalau Anda ditawarkan bisnis, dimana lu join aja pasti untung, nggak usah kerja, duduk-duduk diam-diam dapat bonus. Money game itu. Kalau bisnis MLM yang benar itu kita nggak pernah janji-janji palsu. Kita nggak pernah iming-imingi. Kita selalu bilang Anda harus kerja keras. Nah, itu baru MLM yang benar. Ya, mudah-mudahan teman-teman sadar di sini bahwa jangan diiming-imingi dengan sukses kaya raya tanpa kerja. Itu Anda dibohongin. Ya, saya paling benci dengan orang iming-imingi lu nggak usah kerja kaya. Logika saya nggak masuk. Tapi kalau kamu untuk sukses harus kerja keras. Nah, itu baru masuk akal. Karena nggak ada yang namanya nggak usah kerja keras kaya raya, nggak. Semua kesuksesan harus diperjuangkan, ya. Nah, kalau produknya investasi yang nggak jelas, kalau udah bentuk-bentuk investasi lah, hati-hati teman-teman. Walaupun orang yang tawarin Anda bilang ini beda, hati-hati. Kalau produknya investasi yang nggak jelas, itu udah namanya investasi bodong ya. Member mendapat bonus dari perekrutan member, bukan dari produk yang terjual. Kalaupun ada produk, itu hanya kedok. Oke, sekali lagi ya, kalaupun ada produk, bukan produk itu sebenarnya yang dijual, tapi uangnya. Dan harganya nggak masuk akal. Misalnya ada sabun yang kalau kita beli di pasar 100.000 dijual 5 juta. Itu kan udah nggak masuk akal, teman-teman. Nah, hati-hati kalau yang kayak gitu. Itu berarti money game terselubung. Member dijanjikan keuntungan fix, misalnya 1% per hari.
atau 2% per hari, atau ya mungkin sekarang 0,5% per hari. Ya, ada teman-teman, hati-hati. Kalau Anda ditawarkan nggak usah kerja, tapi dapat persentase per hari, itu berarti money game. Dijanjikan kenaikan saham perusahaan, aset kripto mungkin di kemudian hari. Jadi Anda disuruh beli aset perusahaan, saham perusahaan, atau beli kripto lah ya, kripto baru gitu ya, aset kripto yang baru. Sekarang harganya masih murah. Lalu Anda dijanjikan suatu saat ini akan naik, 2 tahun lagi akan naik. Hati-hati yang seperti itu. Boro-boro naik, perusahaannya tutup. Itu udah ciri-ciri money game. Profitnya 20-30% per bulan dari uang yang disetor, itu udah nggak masuk akal. Deposito aja cuma 4-5% per tahun loh Bapak Ibu. Ya, jadi jangan diiming-imingin dengan keuntungan tanpa kerja keras. Nah, ini namanya money game. Hati-hati. Jadi MLM bukan money game. Nah, tapi kenapa walaupun orang udah tahu MLM bukan money game, kenapa MLM yang benar pun tetap ada orang negatif? MLM yang sudah masuk SUP-L, sudah ada SUP-L, sudah diakui di banyak negara, bahkan dari luar masuk ya, itu MLM yang benar-benar produknya berkualitas. Tetap aja ada yang negatif. Kenapa seperti itu? Karena mayoritas distributor MLM terdidik dengan benar. Nggak semua MLM punya support system. Nggak semua MLM punya pendidikan yang bagus. Kebanyakan distributor baru join tidak dididik dengan benar. Akibatnya apa? Ya, akibatnya mereka jalankan dengan cara yang salah. Bahkan ada yang menggunakan sistem dalam sistem. Ya, MLM-nya benar, tapi mereka bikin paket-paket yang kayak money game. Itu terjadi juga, Bapak Ibu. Ya itu karena tidak dididik dengan benar. Bahkan ada yang jalani dengan cara mengiming-imingi orang. Ini MLM benar loh, tapi dia bilang, kamu join aja, nanti saya yang kerjakan. Kamu akan dapat bonus. Ya, ada iming-iming seperti itu. Ya, jadi banyak distributor tidak diperlengkapi dengan teknik yang benar, yang etis untuk jalankan bisnis MLM. Ya, sehingga yang terjadi adalah orang-orang merasa ditipu, merasa dibohongin. Ya, saya dijanjiin oleh upline saya, join aja dia kerjakan bisnis saya. Ternyata tidak. Akhirnya mereka jadi negatif sama MLM. Langsung mereka bilang MLM itu bisnis tipuan. Padahal yang nipu itu oknumnya yang nawarin dia. Dan oknumnya itu, ya upline-nya itu tidak terdidik dengan benar. Sehingga akhirnya membawa membawa pencemaran atas nama MLM yang benar. Lalu yang kedua, alasan kedua adalah tingginya tingkat kegagalan. Ya, nanti saya akan bahas ya, kenapa banyak yang gagal. Tapi di MLM memang banyak yang nggak berhasil, banyak yang join nggak berhasil, yang join, yang sukses nggak banyak. Nah, karena banyak yang gagal, akhirnya mereka bilang MLM tuh bohong, MLM itu bohong. Atau dengar dari tetangganya udah pernah join MLM gagal. Ada saudaranya, ada temannya yang pernah join MLM gagal. Dan kegagalan itu ya, itu berita negatif, itu cepat sekali menyebar. Ya, sama seperti Anda lihat kalau selebriti ada isu-isu negatif dan sebagainya, itu cepat sekali menyebar dibandingkan dengan berita yang baik. Ya, kalau berita baik itu penyebarannya nggak secepat berita yang negatif ya. Nah, kegagalan di MLM itu cepat menyebar. Wah, kamu hati-hati jangan join MLM itu gagal dan sebagainya. Ada bahkan yang gagal itu biasanya bangga banget ya. Nah, inilah dua alasan kenapa banyak orang negatif di MLM. Nah, sekarang kenapa di MLM yang benar itu yang gagal relatif lebih banyak? Karena yang join MLM gampang, nggak ada seleksi, betul nggak? Kalau Anda ngelamar di sebuah perusahaan, Anda perlu melewati tahap seleksi loh. Dari ratusan orang yang melamar, mungkin yang diterima cuma beberapa orang. Jadi seleksinya ketat. Tapi kalau join MLM nggak ada seleksi. Siapapun mau bergabung, silakan bergabung. Ya, nggak pakai ijazah. Yang penting Anda join member, bayar produk, beli produk, udah join. Atau bayar membership, udah join. Jadi gampang sekali join MLM. Dan sebagian besar orang yang join MLM jalani dengan komitmen yang sangat rendah, dengan pelatihan yang tidak memadai, sehingga akhirnya mereka jalaninya dengan cara yang salah, dengan tingkat komitmen yang rendah, karena begitu gampangnya mereka join. Beda dengan kalau orang buka bisnis tuh keluarin modal ratusan juta, miliaran, mereka pasti serius, pasti komitmennya lebih tinggi, sehingga tingkat kesuksesannya lebih tinggi. Jalani MLM,
tingkat komitmen untuk suksesnya rendah banget. Orang biasanya jalannya MLM itu coba-coba. Udah itu tidak dilatih dengan benar. Akhirnya banyak yang gagal. Ya, jadi kalau di MLM itu banyak yang gagal bukan karena MLM lebih sulit dari bisnis lain, bukan. Tapi karena MLM mudah sekali join, orang yang jalani banyak yang nggak serius, tidak dapat pelatihan yang memadai, sehingga akhirnya jumlah orang yang gagal itu banyak. Jadi bukan karena MLM lebih sulit ya. Saya nggak bilang juga MLM mudah. Bisnis lain juga nggak mudah, betul nggak? Nggak ada bisnis yang mudah. Semua bisnis perlu diperjuangkan, termasuk MLM. Ya, tapi kalau tingkat kegagalan MLM itu tinggi, karena apa? Karena banyak nggak serius, coba-coba. Kemudian tidak dilatih dengan benar, jalanin asal-asalan. Ya, makanya banyak yang gagal. Dan berita negatif cepat menyebar sehingga akhirnya dunia MLM jadi negatif. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu aja ya yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya dari bisnis MLM. Eric Worre, penulis buku GoPro, mengatakan MLM itu bisnis yang tidak sempurna, memang banyak kelemahan. Hanya dia lebih baik dibandingkan dengan bisnis konvensional. Ada banyak kelebihan MLM, ada 10. Ya, modal mulainya dan operasionalnya kecil dibandingkan Anda kalau buka toko, buka perusahaan. Ya, MLM tuh modalnya kecil. Sehingga risikonya juga kecil. Yang kedua, penghasilannya nggak ada batas. Anda boleh kembangkan segede yang Anda mau. Lalu yang ketiga, berpotensi penghasilan pasif, bisa bebas waktu, passive income, dapat dijalankan dalam waktu senggang, fleksibel. Bahkan mereka yang masih bekerja pun bisa part-time menjalani MLM. Saya termasuk salah satunya, dua tahun teman-teman saya jalankan bisnis MLM di tahun 2002 sampai 2004, 2 tahun part-time. Sambil saya jalankan MLM, sambil saya kerja. Setelah bisnis MLM saya berkembang, saya baru resign. Jadi bisa part-time. Tidak butuh tempat khusus, Anda nggak usah sewa ruko, sewa gudang, nggak usah, fleksibel. Jalanin dari rumah ke rumah, ataupun dari food court ke food court. Sekarang ya, di mana aja ya. Tidak butuh keahlian khusus dan pengalaman, karena ada pelatihannya. Ya, artinya teman-teman yang nggak punya pengalaman MLM, nggak usah khawatir. Kalau Anda join MLM yang ada pelatihannya, Anda akan dilatih. Lalu yang ketujuh, dapat pengembangan diri. Anda belajar people skill. Dan dapat penghargaan. Kita kerja di kantor belum tentu dapat penghargaan. Dukungan penuh dari tim kerja. Anda nggak jalanin sendiri, ada teamwork. Lalu yang kesembilan, semua latar belakang berpeluang sama. Tidak ada diskriminasi. Dan yang ke-10, bisa diwariskan. Ini 10 kelebihan bisnis MLM. Coba Bapak Ibu lihat 10 hal ini. Coba Anda lihat bisnis konvensional mana yang memberikan ke 10-10-nya ini. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Saya rasa nggak banyak. Kalau Anda jalanin bisnis konvensional udah pasti nomor 1 lah. Modalnya udah pasti besar. Modal besar itu keuntungannya Anda lebih serius ya kan. Tapi kalau Anda gagal, modal Anda habis loh. Jadi risikonya besar. Ya, sedangkan MLM risikonya kecil. Saya suka bilang MLM itu bisnis rajin-rajinan. Yang penting Anda mau kerjakan dalam jumlah yang banyak Anda bisa berhasil. Ya. Nah, sekarang kelemahannya apa? Tadi Eric Worre bilang bisnis yang tidak sempurna hanya lebih baik. Ya. Tidak sempurnanya apa? Kelemahannya apa? Anda harus menerima ketika orang-orang bodoh ya dalam tanda kutip ya di lingkungan Anda kurang menghargai Anda untuk sementara. Jadi ketika kita jalani MLM mungkin saudara Anda, ya teman Anda, mungkin pasangan Anda, orang tua Anda yang tidak paham dengan bisnis MLM yang Anda jalankan, mungkin akan apa ya istilahnya ngeledek Anda. Ya, mungkin Anda dihina-hina karena jalani MLM. Ya, dianggap kurang bergengsi. Oke. Itu aja teman-teman. Banyak leader yang sekarang udah sukses, ketika awal jalani MLM mereka menghadapi ini. Saya juga dulu ada teman-teman sekolah saya yang seperti agak merendahkan saya karena saya jalani MLM. Biarin aja. Hidup saya. Saya berjuang dan ketika saya sukses, ternyata MLM tidak seperti yang mereka perkirakan. Ya kan? Nah, makanya Jim Donnan, pendiri dari Support System Network 21, beliau mengatakan MLM itu adalah keindahan yang tersamar. Ini indah tapi tersamar. Hidden game ya, hidden game tadi ya. Kalau orang nggak benar-benar pelajari fakta-faktanya, orang nggak tahu potensi MLM itu besar banget. Ya.
Di luar sana banyak yang negatif, mengatakan MLM susah lah, banyak yang gagal. Betul nggak? Ini kan paling banyak kan? MLM itu susah, banyak yang gagal. Pertanyaan saya, emang MLM, apakah bisnis lain selain MLM itu gampang? Jadi kalau Anda ketemu orang bilang MLM susah, tanya dia, ada yang lebih gampang dari MLM, tapi bisa memberikan passive income, penghasilan tanpa batas, dengan modal yang relatif kecil, dengan risiko kecil. Ada nggak? Tanyain aja, apa bisnis yang lebih gampang dari MLM? Piramida sukses tuh kayak gini. Memang orang yang sukses ada di atas itu lebih sedikit. Sedangkan yang di bawah itu orang gagal. Jadi dimanapun juga, industri apapun juga, orang sukses pasti lebih sedikit. Ini namanya piramida sukses di dunia nyata. Ya. Jangan berharap yang kayak gini, betul nggak? Ya, piramida terbalik ini. Yang sukses di atas banyak, yang gagal sedikit. Ada nggak sih bisnis yang seperti ini? Di dunia olahraga juga nggak ada. Di dunia olahraga juga yang ikut lomba banyak, yang juaranya cuma satu. Ya, ini namanya piramida halu. Ini nggak ada, Bapak Ibu. Ini bukan di dunia nyata. Jadi yang di dunia nyata memang seperti ini, bukan hanya MLM. Bisnis lain juga begitu. Jadi kalau ada teman Anda bilang yang sukses sedikit, ya sama. Bisnis lain juga sama. Oke? Nah, ini dari buku Bisnis Abad 21 dari Robert Kiyosaki. Dia bilang apa? Dari 100 bisnis baru, setelah 5 tahun tuh tersisa 10. 90 tumbang. Bener nggak? Coba ingat-ingat siapa teman Anda yang 5 tahun yang lalu buka usaha. Sekarang masih bertahan nggak? Hanya 10% yang bertahan. 5 tahun lagi, sisa 1. Jadi dari 100, 10 tahun kemudian sisa 1. 99%-nya tutup. Industri lain, bisnis lain juga tidak mudah, teman-teman. Ya. Sekarang tinggal pilihan Anda. Anda mau pilih yang modalnya gede kalau Anda gagal, bangkrut, atau mau memilih MLM yang modalnya relatif kecil, yang Anda nggak bisa bangkrut. Jadi MLM yang benar ya, Anda nggak bisa bangkrut. Kenapa? Karena Anda joinnya beli produk yang berkualitas. Join aja udah untung. Beli produk berkualitas dengan harga yang terbaik. Jadi orang yang jalani MLM tuh nggak bangkrut, Bapak Ibu. Dia berhenti aja. Yang bisa membuat orang bangkrut tuh money game. Makanya kita jauhi money game. Yang nyetor duit banyak, sampai ratusan juta, miliaran. Ya itu habis uangnya. Tapi MLM yang benar itu modalnya relatif kecil. Nah, kalau Anda bilang MLM susah, susah dibandingkan apa? Ini garis hidup 70 tahun ya. Manusia menggunakan 20 tahun untuk belajar ya. Sekolah sampai kuliah. Nah, setelah itu kerja 40 tahun, betul nggak? Masa bekerja 40 tahun. Setelah itu umur 60 pensiun. Inilah kehidupan manusia normal, garis hidup 70 tahun. Nah, sekarang di tengah-tengah Anda masih bekerja, di usia Anda produktif, Anda ditawarkan MLM. Dan kalau Anda serius, 2-5 tahun bangun aset di MLM, Anda bisa pensiun passive income. Kan itu yang ditawarkan oleh MLM. Jadi Anda kerja sekali, nikmati seterusnya. Masa sih kita nggak senang dapat bisnis seperti ini? Mau pilih mana, teman-teman? 40 tahun kerja, lalu pensiun nggak ada uang. Atau kerja 2-5 tahun mungkin barengan sama Anda active income, sama seperti yang saya lakukan. Kemudian setelah itu pensiun, passive income selamanya. Masa kita nggak suka ada bisnis seperti ini? Ya. Dan kabar baiknya, MLM itu bisnis yang kebal terhadap gonjang-ganjing ekonomi dunia. Artinya mau ekonomi lagi lesu, MLM berkibar. Kenapa? Karena ketika MLM lagi ketika ekonomi lagi lesu atau resesi ekonomi ya, banyak perusahaan tutup, kayak kemarin waktu pandemi, banyak orang dirumahkan, banyak bisnis yang tutup, sehingga banyak orang yang bingung mau kemana. Sehingga mereka yang tadinya negatif sama MLM, mulai terbuka untuk MLM. Jadi di masa resesi MLM berkibar. Di masa ekonomi lagi bagus, tetap aja MLM berkibar. Jadi MLM itu kebal terhadap gonjang-ganjing ekonomi dunia. Kuncinya, selama ada manusia yang tidak nyaman hidupnya, MLM akan selalu hot. Ya, jumlah orang yang tidak nyaman hidupnya banyak nggak? Banyak. Lebih banyak orang yang nyaman atau yang tidak nyaman. Sebenarnya Bapak Ibu, orang-orang yang betul-betul sukses, yang sudah passive income, yang sudah bisa memenuhi semua impiannya, itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Sebagian besar manusia di dunia ini sebenarnya tidak nyaman hidupnya. Mereka hanya menyaman-nyamankan ya untuk kehidupan mereka yang sebenarnya tidak nyaman sama sekali. Ya. Dan sebenarnya mereka tidak nyaman, hanya nggak mau ngaku aja.
Oke, sehingga ini tantangan buat kita, bikin mereka yang sebenarnya hidupnya nggak nyaman tuh sadar bahwa mereka sebenarnya nggak nyaman, bahwa mereka itu punya impian yang harusnya mereka kejar. Nah, mereka itu mungkin sudah frustrasi karena nggak punya kendaraannya. Anda tawarkan MLM sebagai solusi untuk mereka wujudkan impian. Jadi banyak teman Anda yang hidupnya nggak nyaman. Teman Anda yang hidupnya nyaman, itu sedikit. Sebagian besar hidupnya nggak nyaman. Hanya mereka nggak ngaku aja. Makanya ada cerita ya, ini The Falling Man. Ada seorang pria jatuh dari lantai 40, ya, dari sebuah apartemen lah, lantai 40. Slow motion ya. Di lantai 30, ini lagi jatuh nih. Lagi jatuh. Di lantai 30 ada seseorang bertanya, gimana keadaanmu? Lalu pria yang lagi jatuh ini bilang apa? Sejauh ini sih saya baik-baik aja. Padahal lagi jatuh. Oke? Sampai ke bawah, peng, habis. Di lantai 30, teman-teman, dia masih bilang sejauh ini baik-baik aja. Nah, banyak teman kita yang sebenarnya lagi jatuh. Cuman mereka gengsi aja, nggak mengaku. Atau nggak menyadari bahwa mereka lagi jatuh. Makanya, kenapa Robert Kiyosaki keluarin buku Business School? Sebenarnya tahun 2000, 2002 dengan buku Cash Flow Quadrant, buku Rich Dad Poor Dad, dia sudah mengingatkan orang Amerika, jangan nyaman dengan active income. Harus bangun aset untuk passive income. Dia sudah ingatkan melalui bukunya. Tapi orang Amerika juga sama dengan kita di sini. Sebagian besar udah nyaman, dapat kerja, dapat gaji, mereka beli rumah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Krisis moneter tahun 2008. Itu parah banget di Amerika, sampai ada 2 juta orang kehilangan pekerjaan dan kehilangan rumah. Nah, disitulah akhirnya Robert Kiyosaki bikin lagi buku tahun 2010, judulnya Bisnis Abad 21. Dia ingatkan kembali orang-orang jangan nyaman dengan active income, bangun aset untuk passive income. Ya. Nah, tugas kita, ini tantangan buat kita, nyadarin teman-teman kita. Jangan nunggu sampai pandemi sekali lagi lah ya, ataupun resesi ekonomi untuk kita menyadari bahwa apa yang kita punya sekarang nggak aman. Oke? Kalau Anda mau aman, Anda harus punya aset yang kokoh. Dan MLM salah satunya. Ya, dan ini menarik. Kenapa? Karena untuk masuknya mudah sekali. Ya, kalau misalnya sebuah bisnis yang butuh modal besar, nggak banyak orang bisa masuk. Ya, tapi karena MLM modalnya kecil, ini menarik. Siapapun bisa. Tinggal Anda sadari teman-teman Anda bahwa hidup mereka sekarang itu nggak nyaman sebenarnya. Mereka perlu bisnis MLM untuk memenuhi impian mereka. Ya, oke, we are looking for someone who are looking. Kita cari orang yang sedang mencari. Kalau teman Anda yang Anda udah klik-klik, Anda udah tawarin bisnis, tetap aja udah nyaman dalam penderitanya, udah biarin aja deh. Cari orang yang hidupnya nggak nyaman. Kita mencari orang yang sedang mencari. Orang yang cari peluang. Ada loh teman-teman, saya termasuk salah satunya. Tahun 2002 kan saya nggak nyaman hidupnya. Ya, saya lagi mau beli rumah, minta pinjaman ke kantor, nggak dikasih. Jadi dalam kondisi nggak nyaman, saya mau beli rumah ini gimana caranya? Nah, di posisi itulah saya kenal MLM. Bahkan saya cari-cari MLM. Upline saya, Pak Edo, saya yang cari beliau. Saya join sama beliau. Kenapa? Lagi nyari MLM. Nah, ada nggak teman Anda yang seperti itu? Pasti ada. Selama saya di dunia MLM, saya dengar banyak kisah orang-orang yang lagi nyari MLM juga. Jadi ketika teman Anda nyari MLM, jangan sampai dia join orang lain. Ya, makanya Anda harus lebih serius, lebih cepat nawarin MLM ke sebanyak mungkin teman Anda. Ya, karena ada orang-orang yang tidak nyaman hidupnya di luar sana yang mencari solusi. Ya, Anda tawarkan MLM. Nah, sekarang MLM ideal. Ya, ada nggak sih MLM yang ideal? Yang seperti apa sih yang bisa passive income? Bener loh, ada loh MLM yang masih berjalan tapi leader-leadernya nggak passive income. Ada. Hari ini kita bongkar. Ya, ada 4 pilar. Jadi kalau Anda pilih MLM 4 pilar. Ya, tapi ini saya mau koreksi dulu. Banyak orang nggak paham mengenai 4 pilar. Mereka bilang apa? 4 pilar. 4 pilar itu apa? Company, produk, marketing plan, support system. 4 pilar. Bukan itu. Bukan itu ya. 4 pilar itu apa? Yang pertama, company profile. Ini mencakup manajemen, mencakup produk, mencakup marketing plan. Jadi marketing plan, produk, manajemen itu masuk dalam company profile. Ya, bukan ada 3 pilar, bukan ya. Ini 1 pilar. Pilar pertama adalah company profile. Ya, artinya kita butuh sebuah perusahaan MLM yang manajemennya bagus, visi pendirinya juga bagus ya, company profile-nya ya. Jangan sampai pendirinya orang yang nggak paham bisnis MLM. Ya, itu sakit hati Bapak Ibu.
stres jalani bisnis di mana foundernya nggak ngerti MLM. Oke, dia perlakukan MLM seperti bisnis konvensional, cilaka. Padahal konvensional dengan bisnis MLM beda. Ya jangan sampai ada founder yang nggak paham bisnis MLM, jalanin bisnis MLM dengan visi, dengan cara konvensional, cilaka, bertabrakan. Oke, jadi visi company-nya, manajemennya harus bagus, produknya harus bagus. Kalau MLM itu produknya nggak bagus, nggak jalan. Jadi produknya harus bagus dan marketing plan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal marketing plan, saya sering ya melihat para pebisnis MLM yang saling adu marketing plan. Oh, bonus kami lebih gede, bonus kami lebih gede. Saya kasih tahu teman-teman ya, nggak usah adu marketing plan. Tapi marketing plan yang benar itu, ya, marketing plan yang benar itu yang seperti apa? Ini saya membocorkan. Nggak banyak orang tahu. Yang tahu tuh orang yang ada di IT. Gini, payout, jangan adu besar-besaran payout. Oh, bonus kami lebih besar. Nggak usah. Saya kasih tahu Anda, payout itu sudah dibatasi. 60%. Ya nggak? Boleh nggak saya kasih 70%? Iya, boleh aja. 70%, 80%, 100%. Ya. Company nggak untung, nggak mungkin kan? Jadi ada batasnya. Company juga masih untung. Dan batas yang disetujui oleh pemerintah itu 60%. Jadi semua ada batasnya. Jadi nggak usah adu, kami lebih gede. Anda kalah, Anda nggak usah adu gede-gedean. Tapi yang paling penting adalah proporsinya. Jadi bukan besarnya, tapi proporsinya. Proporsi itu artinya ya, dari 60% itu berapa persen dibagi untuk leader yang baru join, leader kelas menengah, dan yang paling penting, leader kelas atas, top leader. Nah, yang terjadi Bapak Ibu ada yang nggak paham. Founder ataupun pendiri perusahaan MLM nggak mengerti mengenai proporsi ini, sehingga mereka percaya pada konsultan IT yang juga bukan orang MLM, dia kan cuma tahu hitung-hitungan kan, sehingga dia bikinnya apa? Terlalu gede di bawah, kecil di atas, cilaka ini Bapak Ibu. Artinya top leader kebagian bonus yang kecil. Saya pernah di MLM itu. Dan apa yang terjadi? Ini cilaka. Kita udah fight 2 tahun, 5 tahun, harusnya setelah 5 tahun kita menikmati kan, tapi yang terjadi bonus kita malah kecil setelah mencapai top leader. Jadi bonus kita ke break, dibagi ke orang-orang leader-leader kelas menengah, leader-leader yang baru join, sehingga kita sebagai top leader bonusnya tinggal sedikit. Cilaka kan, kita udah habiskan 2-5 tahun baru menyadari bahwa marketing plan-nya timpang, proporsinya terlalu kecil untuk top leader. Itu adalah tragedi Bapak Ibu. Udah habis waktu. Masa kita harus pindah MLM lagi? Ya, dan ini Bapak Ibu tidak banyak yang tahu. Makanya celaka kalau foundernya nggak ngerti MLM. Ya, mempercayakan buat marketing plan ke orang IT yang juga nggak paham. Dan banyak sekali orang-orang yang join cuman adu gede-gedean. Nggak ngerti yang namanya proporsi. Makanya Bapak Ibu ya, networking guru setiap meneliti sebuah MLM selalu melihat proporsi. Pastikan top leader aman. Kenapa? Karena kalau top leader nggak aman, mereka pindah, ini akan menjadi sebuah pukulan buat MLM tersebut. Betul kan? Kalau top leader hilang, gawat. Justru top leader itu harus dijaga. Karena itu aset perusahaan. Caranya gimana? Bikin mereka nyaman. Mereka sudah fight 2-5 tahun, harusnya menikmati. Maka proporsi untuk top leader harus gede. Ya, jadi itu yang namanya marketing plan. Mulai sekarang nggak usah adu marketing plan. Oh, saya lebih gede. Percuma Anda dikasih persentase gede, tapi Anda nggak mampu bangun jaringan yang gede. Kan percuma kan? Dikasih gede pun Anda nggak mampu bangun jaringan yang gede. Yang paling penting apa? Pastikan proporsi leader, top leader, gede itu aja. Kalau di kelas menengah ataupun baru join tuh bonusnya nggak gede, nggak apa-apa. Bonus awal nggak gede, nggak apa-apa. Tapi kalau jaringan Anda gede, suatu saat Anda di top leader, Anda menikmati. Itu kan tujuan Anda jalani MLM kan? Passive income kan? Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Jangan senang-senang dahulu, mati kemudian. Jangan seperti itu. Nah, itulah kalau marketing plan-nya proporsinya nggak pas. Nggak adil. Dan nggak bersifat jangka panjang. Banyak sekali MLM kayak gitu. Marketing plan-nya salah. Sehingga ketika marketing plan-nya, ketika leader-leader udah jalan, bonusnya, omsetnya udah berkembang, leader udah banyak, akhirnya di tahun ke-5, tahun ke-6, leadernya hilang. Cilakanya ada yang 3 tahun udah hilang semua. Akhirnya turun. Nah, itulah penyebabnya karena marketing plan. Jadi marketing plan tuh harus adil dan bersifat jangka panjang. Dengan memperhatikan apa? Proporsinya, bukan gedenya. Gede udah dibatasi 60%. Jadi nggak usah adu-aduan, pairing kami lebih gede loh. Bonus kami sponsor lebih gede.
Kalau dia sponsornya gede, berarti yang lain kecil. Kalau prediksinya gede, berarti yang lain kecil. Itu udah ada proporsinya. Yang paling penting top leader dapat gede. Oke, teman-teman? Nah, inilah yang namanya manajemen produk marketing plan. Ini pilar pertama. Pilar kedua apa? Support system. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Yang namanya support system itu bukan hanya bikin training, bukan. Parameter bisnis, program edukasi, dan alat penunjang bisnis. Pertemuan atau training itu hanya bagian dari alat penunjang bisnis. Ya. Nah, saya mau jelaskan begini. Apa rahasia sukses bisnis MLM untuk jangka panjang? Kita perlu produk berkualitas. Itu udah nggak perlu dibantah. Produk penting nggak? Penting. Marketing plan penting nggak? Penting. Tadi saya udah bahas. Yang penting proporsinya adil. Top leader dapat proporsi yang gede sehingga nyaman. Itu yang paling penting. Kemudian company profile-nya harus bagus. Foundernya harus mengerti bisnis MLM. Manajemennya harus bagus. Ini penting nggak? 4 hal ini. Penting. Tapi bukan faktor kunci. 4 ini penting. Tapi bukan faktor kunci. Ya, kalau bisnis MLM mau bertahan jangka panjang, punya produk berkualitas, marketing plan bagus, company profile bagus, manajemen oke, kunci belum. Belum tentu. Jadi faktor kuncinya apa? Leader. Ini penting banget, leader. Ini yang akan mencetak momentum dan omset. Tapi leader yang mampu menciptakan momentum dan omset itu juga tidak akan bertahan jangka panjang tanpa yang namanya support system. Nah, support system ini yang menciptakan kestabilan. Sehingga gabungan antara leader dengan support system inilah faktor kunci. Nah, sekarang saya mau bahas support system. Apa goal kita jalani MLM? Passive income, freedom, betul kan? Nah, masalah kita jalani MLM apa? Ada 2. Pertama, duplikasi. Kita bangun tapi duplikasi nggak terjadi. Ingat loh, duplikasi dibutuhkan apa? Support system, alat bantu supaya terjadi duplikasi. Masalah kedua apa? Manusia. Faktor manusia adalah masalah di MLM. Kenapa? Ketika jaringan kita berkembang, kita dapat leader, kita akan ketemu faktor manusia. Ketemu dengan orang yang nggak bisa jalin hubungan yang baik, orang yang punya masalah sikap, suka down, emosi, egois, tidak pede, tak berintegritas, atau nggak jujur, sering komplain, tidak mandiri, negatif, takut gagal, dan sebagainya. Ini masalah manusia semua. Jadi solusinya apa? Teman-teman, aset kita di MLM dalam bentuk jaringan. Jaringan kita adalah manusia. Nah, menyelesaikan masalah manusia ini caranya tidak lain tidak bukan adalah dengan edukasi. Ya sama seperti kenapa ada sebuah negara maju orangnya terdidik ya karena apa? Pendidikannya bagus. Jadi kalau sebuah sistem pendidikan negara itu maju, maka kita pasti akan lihat manusia-manusia berkualitas. Ya. Jadi sama di MLM. Masalah manusia itu cara menyelesaikannya apa? Kasih program edukasi yang bagus. Itu disediakan oleh support system. Jadi support system itu kita bicara program edukasi. Makanya support system itu sering disebut apa? Business school, University of Success. Ya. Jadi pendidikan, support system pendidikan bukan sekedar bikin pertemuan, tapi program edukasi seperti apa yang kita berikan. Nah, program edukasi yang kita berikan di MLM untuk membangun manusia, ini yang namanya life skill, keterampilan kehidupan, yaitu bisnis, ilmu leadership, ketangguhan mental, penampilan sukses, sikap positif, sikap pantang menyerah, percaya diri, berani gagal, ilmu menjalin hubungan, bagaimana membuat goal, cara berkomunikasi, mengatasi hambatan, membuang mental block, berani ditolak, etos kerja. Ini semua adalah pendidikan yang kita berikan untuk membangun manusia. Karena masalah kita di jaringan masalah apa? Duplikasi dan manusia. Dan dua-duanya diselesaikan dengan adanya support system yang bagus. Jadi, sebuah MLM, walaupun nggak punya support system, tetap aja terjadi momentum. MLM baru biasanya dapat momentum kan? Ketemu leader yang tepat. Wah, ini MLM masih baru. Tiga tahun pertama, booming. Ini namanya momentum. Tapi setelah 3 tahun, Bapak Ibu, kuncinya, ini sudah didukung oleh fakta ya Bapak Ibu ya. Kita punya statistik. Ya, kita punya statistik bahwa setelah 3 tahun omset naik, yang terjadi adalah kalau dia nggak ada support system, pasti turun. Kami udah lihat banyak data perusahaan MLM 3 tahun pertama habis itu turun. Ya, mungkin Anda nggak tahu data company itu,
Tapi banyak leader-leader yang jalanin kayak gitu kan. Setelah dapat momentum, mungkin nggak 3 tahun ya, setahun 2 tahun mungkin udah turun. Penyebabnya apa? Karena masalah manusianya nggak, akar permasalahannya nggak ada solusinya. Solusinya apa? Yang tadi saya bilang, support system yang benar, yang menyiapkan program edukasi yang tepat, mengatasi manusia sehingga apa yang terjadi? Stabil. Ya, jadi support system itu adalah pilar yang kedua. Ya, ini didukung oleh Robert Kiyosaki dalam buku Bisnis Abad 21 di halaman 141 dari buku ini dia kasih tips gimana caranya memilih dengan bijak. Ya, jadi buku ini kasih cara bagaimana memilih MLM yang benar. Dia bilang apa? Bukan uangnya, bukan marketing plan yang penting. Saya setuju banget. Juga bukan produk yang terpenting. Produk itu penting, tapi bukan menentukan. Kita bukan salesman yang jualan. Kita berada di industri membangun jaringan. Jadi kalau kita join sebuah perusahaan MLM, pertanyaan di kepala kita adalah, apakah perusahaan ini akan membantu saya belajar jadi pembangun jaringan yang cakep? Jadi ada kata belajar, berarti ada kata apa? Program edukasi. Jadi faktor yang paling penting adalah apakah ada pendidikan bisnis dunia nyata dan pengembangan pribadi yang ditawarkan oleh MLM tersebut. Dengan kata lain, MLM ini punya nggak support system yang menyediakan pendidikan yang terbaik. Tapi bukan sembarang pendidikan ya Bapak Ibu ya. Pendidikannya itu apa? Ya, dia bilang di sini tidak semua pemasaran jaringan sungguh-sungguh mendukung pendidikan. Beberapa hanya cari untung. Banyak yang mengaku punya sistem pendidikan yang bagus, tapi nyatanya tidak. Ya, makanya di buku Freedom is Not Free bab 25 saya bahas mengenai nasi goreng yang enak. Di Indonesia cari nasi goreng banyak banget, di pinggir jalan juga banyak, tapi yang enak nggak banyak. Oke? Jadi nasi goreng itu ada di mana-mana, tapi yang enak nggak banyak. Sama juga di Indonesia, hampir semua MLM mengaku punya support system yang bagus. Semua bilang, oh support system kami yang terbaik. Tapi begitu dilihat, apa yang disediakan support system itu? Menyediakan nggak program edukasi yang bagus, yang sistematis? Nggak banyak, Bapak Ibu. Ya, jadi sama kayak nasi goreng yang enak. Jadi pendidikannya itu harus keterampilan kehidupan atau life skill. Ya, makanya dia bilang MLM itu harusnya menjadi sekolah bisnis yang memberikan keterampilan dunia nyata. Ini Bapak Ibu ilmu yang tadi kita bahas. Ya, jadi pilar kedua adalah support system. Nah, pilar ketiga apa? Tim bisnis. Garis sponsorisasi. Anda ditawarkan oleh tim bisnis Anda. Biasanya tim bisnis Anda yang menyiapkan support system. Jadi kalau tim bisnis yang nggak ngerti, Anda nggak dapat support system. Ya. Tapi Anda yang join di sini beruntung kalau ada perusahaan MLM sudah menyiapkan support system yang bagus. Saya kenal ada beberapa perusahaan MLM yang manajemennya sangat peduli dengan support system. Mereka bahkan berani membayar konsultan mahal-mahal untuk menyiapkan program edukasi yang terbaik. Nah, kalau Anda bergabung di MLM seperti itu, ya Anda beruntung banget. Ya, tapi nggak banyak yang seperti itu. Saya kenal banyak leader yang keluar duit sendiri loh. Di Taiwan itu, banyak leader-leader MLM keluar duit miliaran Bapak Ibu untuk bayar konsultan bikin support system. Di Indonesia ada beberapa leader yang berani. Mereka peduli dengan program edukasi, mereka berani keluar duit. Karena apa? Karena goalnya freedom. Nah, Anda kalau gabung di sebuah perusahaan MLM, yang perusahaan MLM-nya berani bayar konsultan mahal-mahal, ya ngomong-ngomong networking guru sekarang udah bukan konsultan lagi ya. Itu adalah pilar yang ketiga. Pilar keempat, Anda. Anda yang jalani bisnis MLM itu pilar keempat. Pilar 1, 2, 3 itu bagus. Pilar keempat, kita sendiri bukan orang yang tepat. Ya nggak bisa juga. Jadi kita harus jadi orang yang tepat. Maka banyak yang support sistemnya udah bagus, manajemen produknya udah bagus, tim sponsorisasi, garis sponsorisasi bagus. Tapi berhasil nggak? Jamin berhasil nggak? Nggak juga. Kitanya yang bukan orang yang tepat. Pertanyaannya, kita orang yang tepat nggak? Apa ciri orang yang tepat? 3. Ya. Pertama, rajin dan konsisten. Ya, bukan hanya rajin sekali-sekali ya, tapi konsisten. Yang kedua, mau ikuti sistem. Kalau udah ada support system yang bagus, mau nggak Anda ikuti? Dan yang ketiga, punya nggak sikap yang bagus? 3 hal ini menunjukkan Anda orang yang tepat. Jadi 4 pilar. Kalau Anda mau memilih MLM yang benar, nomor 1, company profile-nya harus bagus. Artinya manajemennya, produknya, marketing plan-nya. Marketing plan bagus bukan gede-gedean omset ya, gede-gedean persentase payout ya, bukan. Ya itu udah terbatas. Proporsinya yang paling penting. Dan nomor 2, support sistemnya.
bagus nggak? Ada program edukasi nggak yang membangun manusia? Dan yang ketiga, tim bisnis Anda, garis sponsorisasi, orang yang tepat nggak? Dan yang keempat, Anda sendiri. Apakah orang yang tepat? Oke, itulah yang saya mau share, Sadra. Loh, Tadi ya, udah. Networking Guru saat ini untuk sementara kami tidak menerima ya untuk konsultan karena kesibukan dan kepadatan jadwal kami. Cie, sibuk nih Sombong, sampai sombong. menolak-nolak ya. Ya benar-benar ya, kami Networking Guru udah nggak sanggup menerima jasa ya. Jadi kami udah menolak ada sekitar 263 perusahaan. Gila, gila. Ya, Itu mah lebay. lebay ya, Kita lebay udah banget. banyak banget lah menolak Ya, intinya penawarannya. nggak bisa Ada lagi ya. sekitar 1. Ya, jadi kami off dulu ya dari dunia memberikan konsultasi. Kami akan menyelesaikan tugas kami untuk tim yang sudah, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur kami ambil, kami selesaikan tanggung jawab kami ya. Ya, tapi Dan setelah itu kami akan hijrah ke negara lain ya, memulai bisnis apa di situ. ya tapi kita masih tetap adain training seperti ini Ya, nggak? training seperti ini ya kami adakan ya. Sesekali Ya, lah ya. seperti inilah ya, banyak yang free lah ya, kita kasih free ya. Ya, betul betul. Dan Sadra juga duitnya udah banyak. oh, terima kasih, Gitu ya. terima kasih, terima kasih. Ya, benar itu, benar itu. Makanya saya berani kasih tiket gratis, tiket Iya, pesawat gratis kan tanggal untuk 30 acara Februari tapi kan. 30 Februari. Ada yang bilang suaranya nggak ada Pak, maaf. Nah, Coba eh, coba dicek dulu. ya, Hmm, tapi percuma ya kabelnya. bilang cek dulu tapi nggak kedengeran juga. Ada yang minta slide hari ini, PDF. Nanti di ini di NG Pro Channel Ya, jadi teman-teman silakan Anda follow NG Pro channel ya kita upload di di, sana ya. di Telegram ya. Nah, channel NG Pro nanti malam Pak Suprato akan upload. Oke, sekarang saya mau tanya, Bro Elvanto masih hadir nggak? Masih ada nggak ya, Bro Elvanto? Ih, malah Ah, acara Woi, udah selesai. ada empat itu. ratus sembilan puluh sembilan orang udah full. Nah, Bro Elvanto, Ah, woi, mana tahu ada tambahan untuk hari ini. Lagi ya dong. jalan-jalan dia, wah gila. Eh, kan saya udah mau tanya dibagi nih. duit sama Bung Saya mau Chandra. tanya tuh, di Taiwan Woi, itu dingin nggak sekarang? lagi suhu lumayan sekarang sih 20-an ya. 20-an. Wow, 20 berapa? 29 juga 20-an. 20-an Fahrenheit ya. 21 kayaknya, apa 21 23 ya. ya. Lu nggak pakai jaket ya? Di malam. Oh, Enggak dong, tapi kita. nah paling bersin-bersin kamu after itu. Ya buat Nah, teman-teman yang belum kenal Bro Evanto, Bro Evanto ini top leader dari sebuah MLM kelas internasional di Indonesia ya. ya. Dan beliau itu pembicara terbaik di MLM beliau, di support system beliau ya, pembicara nomor 1 di Indonesia dan nomor 3 di dunia, begitu ya bro ya? Eh, jadi saya nih. Hah? Nggak, Kok nggak. hilang? Maksudnya ini saya lagi Pin, spotlight. di spotlight dong bertiga. Makanya spotlight. Suprato, spotlight. Jadi kalau networking guru bikin acara itu biasa kami suka berempat. Saya, Sadra, terus kami suka minta tolong lah, bala bantuan dari Bro Evanto. Terus ada lagi satu teman yang suka membantu upline saya dulu ya, yang tadi ya saya bilang ya, Pak Edward Sarjono ya. Teman beliau sekarang ini lagi sibuk ya, Lagi Zoom. lagi Zoom. Itulah Sadra, belajar. Orang sukses tuh selalu sibuk Lah Sadra. emang gue nggak lagi Zoom sekarang. Oh iya ya. Emosi. Teman-teman yang udah pernah ikut acara offline, yang udah tahu Pak Elvanto, silakan dong angkat tangan. Hmm. Yang udah pernah pasti udah tahu lah ya kalau udah ikut acara itu Nggak ada. pasti ketawa-ketawa terus kan. Beliau itu terkenal dengan kata kunci tahi Tahi. dan fabric. Banyak yang angkat tangan tuh, banyak yang chat. Saya. Woi. Wis, memang Iya. keren nih. Bro Wah, Elvanto ada Suka, tambahan nggak? suka bikin kita sakit perut lah.
Tambahan apa nih? Ya mana tahu yang mau Apa? Sisi apa? ditambahkan Support dari system kah? apa Atau gitu loh. apalah? Oh nggak ada ya? Oke, terima kasih. Oke, makasih, makasih, Cepet makasih. kali kau. Segitu aja ya. Terlalu cepat ya? Oke, oke. Apa ada tambahan mungkin? Iya, tambahannya paling gini ya, karena yang tadi Pak Suprato juga sudah bilang, hampir semua perusahaan juga banyak yang mengklaim mengenai mereka punya support system. Nah, padahal begitu kita masuk ke dalam, ternyata support systemnya itu pertemuan apapun itu, ya kesannya ada syarat dan lain sebagainya, ternyata isinya itu semuanya sama, yaitu apa? Motivasi. Nah, motivasi yang kebanyakan itu kan pasti menjadi motivasi ya, Iya, karena kebanyakan kan. jadi basi. Dan kalau jadinya motivasi tanpa ada edukasi. Nah, yang mengakibatkan itu biasanya ya seperti kalau orang demo ya, mereka terbakar, emosinya meluap-meluap, semangat, tapi tidak tahu sebetulnya arahnya kemana, tujuannya apa. Dan itu emang efeknya sangat berbahaya sih. Makanya teman-teman disarankan sekali ngikutin banget yang namanya NG Pro ini, supaya tahu gitu apa perbedaan sebetulnya support system yang betul dengan ya apa ya namanya IO kali ya, event Betul, betul. organizer, pertemuan. Ya paling itu sih, karena kita jalan bisnis ini kan nggak mau jangka pendek. Kalau jangka pendek yang ngapain kita MLM, kita maunya passive income. Dan untuk jangka panjang satu-satunya yang wajib kita harus ikuti dan jalanin ya support system. Paling begitu Bro Sadra. Yes, thank you. Thank you, Bro Elvanto yang jauh-jauh Welcome. masih berkenan memberikan masukan-masukan yang berharga. Ya kalau Bro Elvanto tuh kalau dia nggak bicara tuh gatel rasanya itu ya. Iya. Passionnya memang itu ya. Lihat Pak, mana tuh mulutnya itu. MLM itu sebenarnya bukan bisnis yang sempurna ya. MLM itu adalah bisnis yang menurut kami itu lebih baik aja dibanding dengan lain. Ada nggak sisi lemah, sisi apa ya, Nasi lemak. lemahnya Hasil ada juga gitu loh. Semua bisnis juga seperti itu. Ujung-ujungnya ya setuju, tergantung kita setuju, sendiri gitu. setuju. Ya. Kalau Anda sudah tekad untuk mau sukses di industri ini ya belajarlah ya agar Anda bisa sukses gitu loh. Ya semua Satu bidang lagi, juga satu ada. lagi. Boleh nggak nih? Ah, Kang Diki, boleh, Boleh boleh lah mau dong. 10 juga silakan. Ini ya, Boleh nambah-nambah dong. durasi ya? Nambah Iya, durasi. kita masih punya waktu sampai jam 9 loh. Terlalu cepat ini. Tenang, masih banyak. Iya, ini teman-teman ya. Jadi kalau orang sudah di MLM, terutama kalau dia di MLM yang ada support system, terus mungkin dia kena masalah, lalu dia memutuskan untuk vakum lah, vakum cleaner kali ya, atau stop gitu ya dari MLM. Percaya deh, begitu dia nyoba-nyoba bisnis lain, apapun itu, dia pasti akan ketemu bahwa MLM itu yang paling sederhana. Bukan paling mudah ya, tapi paling sederhana, paling paling gampang untuk dijalankan. Bukan gampang untuk sukses, tapi paling sederhana. Jadi in the end, dia pasti akan kembali ke MLM lagi, atau bisnis yang mirip-mirip dengan MLM. Betul nggak sih, Bro Sadra, Pak Suprato? Betul. Saya juga sering ketemu yang kayak gitu, Bro. Bener banget. Iya, jadi memang udah yang paling sederhana itu MLM, dan kalau Anda sudah terjun, udah belajar di support system yang benar, bangun bisnis ini yang benar gitu. Udah nggak usah mikirin sok-sokan mau ngedown, mau apa gitu, nggak usah deh, percaya deh. Nggak di MLM. Kalau di MLM aja Anda ngedown, di luar sana, Apalagi tiarap yang bro. lain. Resikonya itu ya, Bro ya. Bisnis lain ya. Betul. Jadi sangat tidak mudah sekali memang di luar sana gitu. Kalau di multi level, di MLM, kita tuh cuma mentok mikirinnya, siapa lagi yang kita presentasi. Ya. Kalau di luar sana, list yang perlu kita pikirkan, list yang perlu kita coba-coba, gagal coba lagi, itu panjang dan tidak pernah berakhir. Jadi Betul, betul. mendingan udah belajar di NG Pro, maksimalin MLM. Karena Ya. Anda mana-mana pasti balik lagi ke MLM lagi kok. Bener, saya udah ketemu loh beberapa orang yang tadinya udah trauma, Bro. Akhirnya ujung-ujungnya MLM lagi. Betul, betul, setuju. Dan Eric Worre pernah bilang itu, dia bilang orang-orang yang pernah jalani MLM trauma, mereka juga akhirnya kembali setelah menyadari bahwa
Yang salah bukan bisnis MLM, tapi yang salah itu mungkin oknum yang nawarin mereka, atau ada company tertentu yang memang nggak bener gitu. Pilarnya Tapi roboh ya bisnis Pak. MLM-nya sendiri nggak salah. Pilarnya ada yang roboh dari 4 tadi. Betul. Sip. Ya, segitu dari saya Bos Akbar. Cuman itu yang bisa Yes. saya Terima kasih, bantu Bro. sampai. Bro lagi jalan-jalan malam ya? Iya, Oh, lagi seru ya. mau lihat-lihat night market. Mau Mantap. makan, Hyundai Market itu cari keren makanan banget dia. deh. Wish. Wow. Hati-hati lo, kamu jangan gitu-gitu ditabrak lo kamu. Ini di Di pinggir jalan. trotoar. Oh, iya, iya, iya. Thank you banget nih, Bro Ervanto. Sama-sama. Senang bisa berbagi. Masukan-masukan yang berharga. Sip, sip. Oke, jadi teman-teman silakan Anda tunggu slide PDF kita yang akan di-share di NG Pro Channel ya di Telegram. Nanti teman-teman Telegram. bisa baca ulang. Dan bagi Anda yang mau sungguh-sungguh sukses di MLM, Anda butuh ilmu. Malam hari ini hanya sekilas-sekilas saja biar Anda tahu itu MLM itu seperti apa. Ya. Acara malam hari ini nggak akan bikin Anda sukses. Anda perlu belajar skillnya, ilmunya, baca ulang-ulang, praktekkan. Nah, itu semuanya sudah ada di buku. Ya. Oke, bukunya Pak Suprato, bukunya NG Pro, 3 buku itu Anda miliki. Baca dan praktekkan. Dan tentunya ada konsultasi dengan upline Anda. Kalau misalkan nanti NG Pro di Januari nanti ya, kita akan coba cari waktu untuk bikin training bincang MLM seperti ini yang free. Nah, teman-teman hadir dan undang teman-teman Anda juga, tim Anda juga untuk ikut hadir, bisa belajar bersama-sama. Seperti itu. Nah, Sadra, Hmm. sebelum kita tutup, saya mau bagikan sebuah sesi singkat. Hanya 5 menit. Wih, murah hati sekali Anda. Tambahan sesi singkat buat Anda yang udah merasa trauma karena mental block MLM. Wow, Mungkin hari ini Anda lagi mikir nih, gua jalan lagi nggak ya, jalan lagi nggak ya? quit MLM dong. balik lagi nggak, balik lagi ya? Nah, saya mau share untuk Anda 5 menit sesi terakhir. Wow, Boleh? terima kasih Pak Suprato. Anda baik sekali. Emang boleh sebaik itu? Emang boleh. Muntah aku, muntah. Jangan gitu lah, lu mental block, tahu nggak? Lu mental block. Karena yang saya mau share kepada Anda hari ini adalah tentang mental block. Ya, mungkin ada di antara Anda yang mengatakan saya nggak bakat, tapi sudah pernah coba dan gagal. Teman-teman saya semua negatif, ini namanya mental block. Atau mungkin mental block yang lain lah. Sehingga Anda mau jalan tuh kayak berat banget. Nah, saya mau bagikan sebuah kisah yang terjadi di dunia atletik ya. Ada keyakinan umum selama ratusan tahun bahwa mustahil seseorang untuk berlari 1 mil, 1,6 km ya, dalam waktu kurang dari 4 menit. Ya, rekor saat itu adalah 4 menit 12 detik. Ini bertahan ratusan tahun gak terpecahkan. Pelatih tim Olimpiade Inggris bilang ini nggak mungkin dipecahkan lagi. Artinya nggak mungkin manusia bisa berlari 4 menit, di bawah 4 menit. Bahkan dokter aja bilang paru-paru manusia tidak didesain untuk lari di bawah 4 menit. Paru-paru nggak bisa, akan pecah kalau lari di bawah 4 menit. Makanya keyakinan ini atau rekor ini bertahan ratusan tahun nggak pernah dipecahkan. Sampai akhirnya ada seorang namanya Roger Bannister pada tanggal 6 Mei 1954, dia berhasil menembus waktu 3 menit 59 detik. Wow, di bawah 4 menit. Ternyata bisa. Dan sejak itu, Anda tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? 1 bulan sejak Roger Bannister memecahkan rekor, ada 32 pelari yang juga memecahkan rekor. Dan dalam waktu 1 tahun ada 317 pelari yang mampu berlari di bawah 4 menit. Padahal sebelumnya ratusan tahun rekor itu nggak pernah pecah. Kenapa? Semua orang punya mental block. Nggak mungkin bisa. Manusia paru-parunya nggak didesain untuk lari di bawah 4 menit. Nanti pecah kata dokter. Sehingga semua orang kena mental block. Nggak ada yang berjuang untuk lari di bawah 4 menit. Tapi begitu Roger Bannister pecahkan, semua pecahkan, ada ratusan orang. Nah, ini akan terjadi di bisnis MLM yang Anda tekuni. Mungkin Anda leader yang paling tinggi, tapi mentok karena mental block. Atau mungkin Anda pernah join sebuah MLM di mana belum ada top leader. Sekarang tinggal siapa yang akan jadi Roger Bannister. Ingat teman-teman, hambatan bukan di fisik atau skill, tapi di pikiran.
Kebanyakan orang percaya bahwa membutuhkan keterampilan tertentu untuk sukses. Meskipun ini benar, namun seringkali untuk sukses kita hanya perlu menyingkirkan batasan-batasan fiktif yang sebenarnya semu. Jadi otak kita itu menciptakan banyak batasan yang sebenarnya semu. Itu yang disebut dengan mental block. Jadi seringkali untuk sukses kita hanya perlu menyingkirkan mental block itu. Ya, jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu, MLM oke nggak? Saya fight nggak ya? Saya sekarang sudah join di MLM yang Pak Suprapto udah bilang, 4 pilar udah ada. Tinggal sekarang pilarnya Anda. Apakah Anda mau fight atau enggak? Kalau Anda punya mental block, ibarat Anda mau naik mobil, rem tangannya itu Anda tarik. Anda ngegas sambil ngerem, yang nggak bisa jalan, teman-teman. Singkirkan mental block ini. Gas penuh. Anda pasti bisa berhasil. Ya, itu saja, Sadra, yang mau saya share. Nice. Oke, teman-teman. Karena sudah selesai topik kita akhiri dulu training akhir tahun, training terakhir ya untuk di tahun 2023, dan kita akan bertemu lagi di online training Entah Bincang Januari atau MLM. Februari ya, atau mungkin Februari nanti bertepatan dengan pemilu kali ya. Jangan Jadi dong. malam Orang sebelum pemilu kita tampil untuk serangan fajar. ya udah sekalian kita undang ini deh Tiga-tiganya ya. 3 capres dan cawapres gitu ya. Pasti mau tuh. Ada kepentingan soalnya ya. Ya. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di tahun 2024. Saya doakan Oke. buat teman-teman semuanya yang hadir hari ini, ada lebih dari 400 orang 500 orang. bisa mewujudkan 500 lah ya. Bisa mewujudkan impian-impian Anda tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik lagi di tahun 2023 ya. Ya. Secara attitude makin Selamat tahun baru ya teman-teman ya. makin berkembang, skill Anda juga makin bagus, dan semoga semuanya dilancarkan. Oke? Thank you Yes. semuanya. Sampai Thank ketemu you. di tahun Sampai ketemu di tahun 2024. Bye-bye. 2024. Sukses Happy New selalu. Year Sehat semua. selalu. Yo, Happy New Year. Bye-bye. Thank you. Happy New Year all. Ya.